Kalau saya melihat kerusakan itu sudah dekat. Tanah ini bukan milik kami, tapi titipan untuk anak cucu kami. Ya, tapi kita tidak menghakimi juga, menghakimi petani itu karena di sini belum ada perdes tentang perlindungan mangrove juga. Kita hanya menanam dan menjaganya. Kami merasa bahwa energi kami seperti apa, daya kami sebatas apa. Kami tidak bisa melakukan seperti yang lain, demo atau apa. Jadi kami menanam mangrove itu sebagai upaya perlawanan. Ini mangrove sepanjang berapa hektar yang tadinya hutan mangrove dari sini sampai ke sana. Itu dibabat, kemudian alih fungsi menjadi tambak bagi masyarakat. Kondisi yang demikian mestinya menjadi pemikiran untuk segera dibuat peraturan mengenai mangrove. Kalau terus-terusan nanti mangrove yang masih tersisa pun suatu saat akan nasibnya sama seperti ini, ditumpuk sebatas menjadi kayu bakar tanpa memperhatikan bagaimana nanti saat gelombang datang, angin datang, ini juga akan hancur lagi. Sekolah mangrove itu berdiri dari tahun 2016. Awalnya bibitnya itu peta. Peta itu singkatan dari Pembela Tanah Ambulu. Waktu rame-rame 2014 itu mantan Bupati Kabupaten Cirebon sosialisasi ke masyarakat akan ada kawasan industri ini. Kami bikin peta. Setelah itu kemudian isu itu dengan sendirinya hilang, nanti muncul lagi. Nah, 2016 kami buat sekolah mangrove dan kami lakukan penanaman di beberapa titik seperti ya intinya sih di wilayah ini, di Kali Pede, Kali Anyar, kemudian kami juga menanam di Gebang, di Kesenden dengan anak-anak komunitas yang lain. Di samping itu bahwa kenapa kami mendirikan sekolah mangrove terkait dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon. Ada asumsi yang terbentuk seakan-akan wilayah pesisir itu wilayah non-produktif. Wilayah pesisir adalah wilayah yang kehidupannya miskin. Memang benar secara keseluruhan Kabupaten Brebes harus menyediakan lahan kurang lebih 6.000 hektar untuk pengembangan industri. Karena begitu ada industri itu otomatis ada dampak pencemaran dan lain-lain. Mungkin lahan-lahan tambak yang dulu di sini produktif menjadi kurang produktif. Nah, ini bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu mau dikemanakan? Memang yang saya khawatirkan bersama dari Dinas Lingkungan Hidup juga tentang bagaimana amdalnya nanti tentang dibangun kalau memang ada industri
Tapi ya mudah-mudahan ke depan bukan hanya wisatanya saja yang dieksploitasi, tapi kesadaran untuk menanam mangrove itu juga ditanamkan, karena kaitannya dengan industri, kaitannya dengan dampaknya, mangrove itu punya peranan penting. Di sekolah mangrove juga kami ingin membangun pemikiran bahwa dengan potensi lokalnya sebagai bentuk sanggahan kami terhadap rencana industrialisasi adalah bahwa dengan potensi lokal kami bisa hidup, bisa makmur. Makanya kami coba susun kurikulum, tapi bukan seperti di sekolah formal. Dibuat oleh Masrun, Kasih Pemerintahan, diketahui Sunadi. Yang kami tahu mangrove itu bukan hanya sebatang pohon yang bisa menghasilkan oksigen. Vegetasi mangrove di wilayah pesisir itu sangat vital bagi kami karena akar mangrove bisa mencegah air tanah langsung jatuh ke laut. Mangrove juga bisa menghindarkan kawasan pantai dari abrasi. Kemudian karena wilayah pantai, biasanya pada saat musim angin barat itu angin sangat kencang, setidaknya nanti pada saat angin melalui kawasan-kawasan mangrove, begitu sampai di perkampungan angin sudah tidak besar lagi. Jadi sebagai pelindung wilayah, juga sebagai pelindung air dan lain-lain. Dan bagi kami mangrove itu pertahanan terakhir untuk ekologi kita. Lalu kalau kami yang dari pesisir tidak melakukan itu sebagai upaya terakhir, entah tahun berapa, mungkin sampai generasi keberapa Jawa, khususnya Jawa Barat akan hancur. Awalnya memang saya diajak oleh Kang Ridwan untuk, bukan diajak ya, tapi melihat Kang Ridwan menanam tentang mangrove. Dan kenapa kok menanam mangrove? Dia nggak jawab, tapi dia melakukan. Ayo menanam aja dulu, nanti kamu juga akan tahu alasan saya untuk menanam apa. Di sini lebih dominan Rhizopora, jenis Rhizopora yaitu apiculata, karena dari fisiknya itu lebih tinggi. Ada juga di sini ada jenis-jenis kapi dada, tapi hanya beberapa pohon saja. Manfaatnya ya masuk ke sekolah mangrove itu, saya sering-sering berpikir akhirnya tentang lingkungan, tentang bahaya-bahaya dan manfaatnya. Dan mangrove itu sangat penting bagi saya, dan Kang Ridwan tidak pernah mengajari saya tentang teorinya. Beliau mengatakan ayo menanam, nanti kamu juga akan tahu. Dan akhirnya saya tahu, dan akhirnya saya mempelajari tentang mangrove itu sendiri,
bersama teman-teman. Masyarakat sampai saat ini belum memanfaatkan mangrove itu sendiri, dari mulai Rhizopora atau Avicennia-nya itu. Tapi sejauh ini saya lihat malah lebih memanfaatkan batangnya sebagai kayu bakar. Itu kan menghancurkan mangrove. Tapi kalau di sini budayanya yang menanam itu ya yang menebang. Kalau di sini itu petani-petani. Dan saya heran kenapa tambak-tambak sekarang kok malah sedikit mangrove-nya, padahal itu sangat baik untuk rumah-rumah ikannya. Terkait dengan rencana tata ruang wilayah yang sudah disahkan oleh PLT, lepas dari masalah rencana itu jadi atau tidak, di lapangan masyarakat itu sudah banyak menerima DP. Sudah puluhan miliar uang yang beredar di 5 desa itu. Cirebon bagian timur ada potensi konflik agraria antara masyarakat dengan para pengusaha. Di Kabupaten Cirebon untuk wilayah pantai sudah betul-betul rusak dengan berdirinya perusahaan-perusahaan. Padahal kalau melihat dari aturan bahwa kawasan pantai itu adalah bagian dari kawasan lindung, di mana industri tidak bisa untuk melakukan itu. Tapi ya aturan hanya sekedar aturan. Buktinya ada PLTU, ada pabrik-pabrik berdiri dekat dengan pantai. Tetapi kami tanamkan ke anak-anak saat sudah melihat kerusakan, jangan hanya sekedar pasrah kemudian mengeluh. Kalau orang waras yuk harus usaha. Bagaimana supaya kerusakan itu bisa diminimalisir? Salah satunya dengan menanam mangrove. Dengan menanam mangrove. Tapi yang penting ya, kita tanam terus. Besok acara nanam ya, ya sedikit banyak manfaatkan propagul yang ada kita tanam. Agenda kita hari ini kita coba lihat mangrove yang kita tanam ini ada uletnya atau tidak yang merusak daun-daun itu. Karena kan bukan hanya nanam, tapi juga ya kita harus merawat juga. Jadi bagi kami mangrove itu apa ya? Simbol perlawanan untuk industrialisasi. Juga untuk penyadaran ke masyarakat bahwa misalnya kita masyarakat pesisir khususnya melihat mangrove itu sebagai teman dekat. Sejauh ini memang kalau kita eksplor ke wilayah-wilayah pesisir itu memang banyak tanah-tanah timbul, dan itu memang manfaat mangrove ya untuk jika mangrove itu ada maka akan timbul tanah di situ, dan itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi alih fungsi tambak. Dan itu bukan di wilayah Losari saja, di mana-mana juga sama. Untuk wilayah Waruduwur atau Citemu itu ada kan PLTU, dan PLTU itu memang sangat merusak sekali. Meskipun bibir pantai itu ditanami mangrove, dan itu hanya menurut saya menutupi keborokannya. Sebenarnya untuk agar masyarakat tidak alih profesi, ya pemerintahnya yang harus dirubah mindsetnya agar jangan selalu industri. Tapi bagaimana cara agar petani tambak itu punya penghasilan yang lebih? Bagaimana cari caranya agar petani tambak itu makmur, tidak harus dengan cara industrialisasi. Memang bukan solusinya bukan mangrove saja, tapi ya pemerintahnya juga harus ikut andil untuk menyelamatkan tanah-tanah yang memang masih produktif. Dan bahkan di wilayah PLTU tersebut Kanci memang tambak
tambak garam itu sudah berubah akhirnya menjadi dijual karena pasokan air kurang, karena hasil garamnya hitam, kotor, akibat yang nggak tahu itu akibat apa. Bagaimana seandainya tidak ada mangrove di kawasan pesisir? Habis. Sudah. Saat benteng terakhir sudah jebol, ya sudah selesai. Dan itu akan menjadi alasan kuat secara sistematis untuk menjasti sebuah kawasan tidak produktif. Kawasan itu busuk. Industri apapun bisa masuk kalau tidak ada mangrove. Tanam dan tanam selagi bisa. Yang penting kami tanam. Kalau toh pada akhirnya mangrove itu tumbuh, itu adalah bonus dari Yang Maha Kuasa. Nanam kemarin anu ya, Pok, lumayan. Itu dulu bikin pembibitan di sini pakai memanfaatkan itu apa? Botol-botol air mineral. Ada yang nyabutin. Ya tetap aja tanam lagi. Kita bisa lihat bahwa di wilayah Kabupaten Cirebon, di daerah-daerah pesisir, rata-rata tidak punya perdes soal mangrove. Dan mestinya semua stakeholder dalam hal ini, ayo loh, pemerintahan desanya juga harus responsif, Pemdanya pun harus menekan. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Pemda tidak menekan daerah-daerah pesisir untuk bikin perdes? Ada banyak kepentingan dalam hal ini. Dari sini ke sana 10 hektar juga sudah habis. Depan sana tambah lagi berapa? Ya ratusan hektar habis. Ini baru satu titik, belum titik yang sebelah sana. Bagi masyarakat penting, karena apa? Begitu sudah menjadi perdes, maka masyarakat di daerah itu terikat oleh perdes itu. Dan akan menjadi lebih efektif secara hukum positif bagi masyarakat. Meskipun sudah ada peraturan kementerian dan lain-lain. Tapi kalau sudah menjadi perdes, itu menjadi alasan yang kuat dan tidak ada alasan bagi orang-orang untuk menebang mangrove dan lain-lain. Oh, kami tidak tahu. Karena ini aturan hukum paling bawah yang mestinya semua masyarakat itu tahu. Ini ke depan rencana kita teman-teman pengen jadi tanam kembali dan kita akan mengambil bibit-bibit yang memang sini sudah tidak ada kan ya. Kita akan dibudidayakan di sini untuk jadi wisata edukasi gitu. Wisata edukasi bisa. Bicara siapa yang serakah? Yo semuanya serakah. Kalau di tingkat petani, karena itu sudah tradisi kebiasaan, yang mestinya bisa dirubah melalui peraturan-peraturan, melalui regulasi-regulasi. Tinggal ya kembali lagi, ada itikat baik dari semua kalangan untuk bisa memperbaiki lingkungannya. Kami tetap sehat. Kami yakin itu berat dan sangat berat. Harus ya seperti tadi merubah paradigma, kemudian berkaitan juga dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Tapi ya itu, kami melakukan pendampingan, mencoba melakukan advokasi, di samping juga kami berjejaring dengan kawan-kawan. Itu upaya-upaya yang kami coba lakukan ya dengan segala suka dukanya. Karena di masyarakat sendiri ada yang mengatakan kami kayak orang-orang gila, buat apa sih nanam mangrove, dapat apa sih? Nanti saat penanaman, bagian propagul yang seperti ini posisinya harus di bawah dan ini harus di atas. Karena kalau kebalik pasti mati. Dan saat nanam kami diajari doa-doa, bukan hanya sebatas nanam, kami baca sholawat juga, dengan harapan semoga apa yang kita tanam itu menjadi tumbuh. Meskipun tugas kita hanya nanam, dan manakala bisa tumbuh, itu bonus terindah dari Yang Maha Kuasa. Kami tidak berani untuk berpikir sejauh itu. Yang penting tanggung jawab kami sebagai manusia sudah kami lakukan. Apa itu?
memberikan penyadaran, terus melakukan apa yang mestinya kami lakukan. Itu tanggung jawab kami sebagai manusia. Tetapi mari kita tengok, mangrove-mangrove yang kita tanam kemarin sudah mulai tumbuh. Betapa indahnya saat keluar daun pertama. Itu sangat ranum sekali. Bagi saya pribadi seakan-akan mangrove itu mengajak untuk tersenyum. Dia merasa bahagia karena dia merasa berguna bagi lingkungan, apalagi kita. Karena pada prinsipnya masyarakat beragama itu masyarakat yang berpikir bagaimana dirinya bisa berguna bagi kosmos dan lingkungannya. Oleh karenanya mari kita menanam mangrove bukan hanya sebatas menanam tanaman, tapi sebagai bentuk perlawanan. Kita melawan dengan menanam. Iya, Cang. Kalau untuk di Losari, khususnya pada prinsip kami bahwa sekolah mangrove itu ingin menjaga nilai-nilai yang ada dan selama ini menumbuhkan kami, menyadarkan kami dan menyatukan kami. Sebelum tahu gitu, saya membayangkan aja dulu udah mengerikan sekali, apalagi sudah kenyataan.